Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayatun Nafisa dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dari kelas C1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit mengenai salah satu materi dalam studi Al-Quran. Di dalam studi Al-Quran, banyak sekali hal-hal yang dibahas mengenai kandungan yang ada dalam Al-Quran. Di antaranya membahas tentang Al-Quran dan studi Al-Quran, wahyuan Al-Quran, nas dan mansuh, kemukjizatan, ilmu munasabah, dan lain sebagainya. Dan dalam video ini saya akan berbagi pengetahuan dengan teman-teman semua tentang kemukjizatan Al-Quran. Langsung saja, yaitu pengertian mukjizat dan segi-segi kemukjizatannya. Menurut bahasa, mukjizat berasal dari kata i'jaz yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu pelakunya. Pelakunya sendiri dinamakan mukjiz. Dan menurut istilah, mukjizat adalah peristiwa luar biasa yang terjadi melalui seorang yang mengaku nabi sebagai bukti kenabiannya. Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang dianugerahkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bukti atas kebenaran pengakuan kenabian dan kerasulannya. Kemukjizatan ini nampak pada tantangan Allah kepada orang-orang Arab yang tidak mempercayai bahkan menentang Al-Quran pada saat itu. Kemudian Allah menentang mereka untuk membuat semisal Al-Quran, namun tidak ada yang bisa membuatnya satu ayat sekalipun. Padahal mereka adalah orang-orang yang pandai menyusun kalimat yang indah dalam bahasa Arab. Yang selanjutnya yaitu segi-segi kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama ada al-i'jaz al-lughawi al-balaghi, yaitu kemukjizatan dari segi kebahasaan dan kesastraannya. Al-Quran mempunyai gaya bahasa yang khas, yang sangat berbeda dengan bahasa masyarakat Arab. Baik dari pemilihan huruf dan kalimat, keduanya mempunyai makna yang dalam. Saat Al-Quran diturunkan, gaya bahasanya membuat bangsa Arab pada saat itu sangat terpesona dan kagum. Bukan hanya orang-orang mukmin, tetapi juga orang-orang kafir. Seperti halnya Umar bin Khattab yang dulunya sangat membenci, bahkan berusaha membunuh Nabi. Kemudian beliau masuk Islam hanya karena mendengar ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua yaitu al-i'jaz at-tashri'. Al-Quran menjelaskan pokok-pokok akidah, norma-norma keimanan, sopan santun, undang-undang ekonomi, politik, sosial, dan kemasyarakatan, serta hukum-hukum ibadah. Yang ketiga yaitu al-i'jaz at-tarikhi, yaitu segi sejarah dan pemberitaan yang gaib. Surat-surat dalam Al-Quran mencakup banyak berita tentang hal gaib. Di antara contohnya adalah sejarah atau kegaiban masa lampau. Di antaranya adalah kisah-kisah Nabi Musa dan Fir'aun, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, bahkan percakapan antara anak-anak Adam alaihissalam. Yang kedua yaitu kegaiban masa kini, dan yang ketiga yaitu ramalan kejadian masa mendatang. Di antaranya ramalan kemenangan Romawi dan Persia di awal-awal surat Ar-Rum. Yang keempat yaitu i'jaz al-adadi, yaitu kemampuan mukjizat yang dimiliki Al-Quran dalam segi kuantitas atau matematika, seperti penghitungan huruf, kata, ayat dalam surat mengandung mukjizat. Dan yang terakhir yaitu al-i'jaz al-ilmi atau segi isyarat ilmiah. Al-Quran dalam mengemukakan dalil-dalil, argumen, serta penjelasan ayat-ayat ilmiah menyebutkan isyarat-isyarat ilmiah yang sebagaimana baru terungkap pada zaman atom, planet, dan penaklukan luar angkasa sekarang ini. Di antaranya adalah isyarat tentang sejarah tata surya, yaitu dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Yang kedua yaitu isyarat tentang fungsi angin dalam penyerbukan bunga, yaitu dalam Quran surat Al-Hijr ayat 22. Dan yang ketiga yaitu isyarat tentang sidik jari manusia, yaitu dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 4, dan lain sebagainya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, dan mohon maaf apabila banyak salah kata dalam pengucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.